Oke, halo semuanya. Sebagai seorang yang sangat tertarik dengan masa depan pendidikan dan perkembangan teknologi di Indonesia, saya seringkali mencari sumber informasi yang bisa memberikan gambaran utuh tentang arah kebijakan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sebuah dokumen yang menurut saya sangat penting dan relevan, yaitu naskah akademik tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Naskah ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah sebuah kajian komprehensif yang membahas urgensi, landasan filosofis, hingga strategi implementasi pembelajaran coding dan AI dalam sistem pendidikan dasar dan menengah kita di Indonesia ini. Melihat betapa krusialnya topik ini bagi masa depan generasi muda dan daya saing bangsa di era digital, ya tentunya saya merasa terpanggil nih untuk meresume ataupun meringkas dan membagikan poin-poin inti dari naskah ini kepada Anda semua. Tujuan saya sederhana, agar kita bersama-sama bisa memahami lebih dalam mengapa coding dan AI ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan kita ke depan. Apa saja yang sudah direncanakan dan bagaimana kita semua bisa berkontribusi? Mari kita selami bersama rangkuman penting dari naskah akademik ini. Baik, inilah resume atau ringkasan yang pertama dari pendahuluan berdasarkan naskah akademik KKA ini, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Di sini saya membagi ke dalam beberapa konten sesuai alur yang ada pada naskah tersebut. Yang pertama adalah landasan pendidikan Indonesia, yang kedua apa yang menjadi urgensi digitalisasi dalam pendidikan ini. Kemudian coding dan AI jadi strategi nasional ya. Kemudian yang keempat, apa peran dari Kemendikbudrismen. Selanjutnya yang kelima, apa saja situasi di Indonesia dan dunia saat ini. Yang keenam, strategi implementasi dan keterampilan apa yang didapat dari KK ini. Yang terakhir, atau yang ketujuh, kita simpulkan bersama-sama. Oke, kita langsung ke konten yang pertama, yaitu landasan pendidikan Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya sistem pendidikan kita di Indonesia itu telah dijamin ya oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi itu untuk bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun yang menjadi fokus di sini, pendidikan nasional itu bukan hanya menekankan nih pada kecerdasan akademik saja, tetapi bagaimana cara membangun karakter dan keterampilan yang relevan. Nah, itu yang mungkin menjadi kaitannya nanti dengan kenapa adanya coding dan KA ini. Yang kedua, apa yang menjadi urgensi digitalisasi dalam pendidikan kita? Berdasarkan dari naskah tersebut, ada 3 urgensi. Yang pertama kita lihat secara konteks globalnya, di mana saat ini Indonesia menghadapi tantangan global, yaitu dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang telah kita ketahui bahwasanya saat ini seperti teknologi AI, big data, dan internet of things itu makin mendominasi. Yang kedua, urgensinya itu dilihat dari literasi digital. Penguatan literasi digital ini di berbagai jenjang pendidikan sangat diperlukan juga. Ya, tentunya untuk mempersiapkan SDM yang tadi unggul dan berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada tantangan. Tantangannya itu yaitu dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu perlu dievaluasi dari segi regulasi, perbarui kurikulum, dan diperkuat infrastruktur. Nah, ini sih yang wajib ya untuk menjawab perubahan zaman saat ini. Nah, itu urgensi digitalisasi dalam pendidikan kita dilihat dari 3 jenis ini. Selanjutnya, coding dan AI atau KKA sebagai strategi nasional. Kenapa menjadi strategi nasional? Yang pertama adalah sebagai inisiatif juga, di mana pemerintah merancang strategi pembangunan melalui Astagita, PHTC atau Quick Win, dan program prioritas presiden dengan inisiatif utama nih penguatan pada literasi digital, coding, dan kecerdasan artifisial atau KA atau AI.
dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, itu adanya tujuan, di mana tujuan di sini programnya itu adalah untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tingkat global dan mendukung percepatan pembangunan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Kemudian yang ketiga, adanya keterkaitan dengan Astacita, di mana untuk pembelajaran KKA ini memiliki kaitan erat dengan Astacita yang keempat, yaitu penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, dan pendidikan. Serta ada kaitannya juga dengan Astacita yang kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nah, itulah kenapa sekarang KKA juga sebagai strategi nasional dengan 3 poin berikut ya. Selanjutnya, apa saja peran Kemendikbud dalam KKA ini? Yang pertama, Kemendikbud fokus pada program, di mana yaitu untuk penyediaan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang adaptif, dan pemerataan akses pendidikan. Yang kedua, transformasi digital. Bagaimana Kemendikbud menjadikan transformasi digital ini sebagai agenda utama, termasuk penguatan kurikulum yang berbasis teknologi dan serta adanya pelatihan guru ya, yang sekarang sudah mulai ya secara bertahap juga dari pelatihan KKA ini. Yang ketiga, adanya inovasi juga, di mana salah satu inovasinya itu adalah mendorong pemanfaatan AI untuk personalisasi dalam pembelajaran. Nah, itu peran Kemendikbud dilihat dari naskah akademik. Selanjutnya yang kelima, kita ringkas apa aja sih yang menjadi situasi di Indonesia saat ini dan dunia hingga ada sangkut pautnya dengan KKA ini. Yang pertama, kita melihat dari praktik baik secara global, di mana negara-negara seperti Singapura, India, Tiongkok, Australia, dan Korsel itu sudah mengintegrasikan dan berhasil dalam pembelajaran coding dan KA. Ya, itu ya. Yang kedua, adanya potensi ekonomi. Nah, dilihatnya dari KKA ini dengan produktivitas pengembang AI dapat menyumbang lebih dari 1, triliun USD terhadap produk domestik bruto PDB global. Ya. Yang ketiga, adanya tantangan Indonesia yang tadi, yaitu masih menghadapi kekurangan sekitar 9 juta pekerja digital nanti ya tahun 2030 nih. Namun komunitas pengembang di Indonesia tumbuh 23%. Nah, ini datanya ya, saya lihat juga ya dari pendahuluan di naskah KKA tersebut. Dimana kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi terbesar ketiga di Asia Pasifik. Ya, mudah-mudahan dapat terus meningkat. Kemudian yang selanjutnya, dilihat dari indeks literasi digital, Indonesia berada di kategori sedang nih. Dimana skor mulai dari tahun 2020 ada di 3,47, 2021 ada di 3,49, naik 0,2 ya. Kemudian 2022 naik menjadi 3,54. Oke, itu yang jadi acuan ya adanya KKA saat ini dari situasi Indonesia dan dunia. Lalu apa strategi dan implementasi serta keterampilan yang didapat dari KKA ini? Yang pertama, strateginya ya tentu harus adanya dukungan. Penerapan yang efektif memerlukan dukungan. Yang pertama, sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, adanya infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, adanya kemitraan yang strategis. Setelah itu, baru mulai ke pelatihan bagi guru ya. Itu sangat penting juga. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara implementasinya? Yaitu dengan cara pendekatan berjenjang, mulai dari SD. Di SD seperti pengenalan dasar computational thinking atau berpikir komputasional, bisa melalui permainan atau pembelajaran yang unplug. Jadi tidak harus memerlukan pembelajaran yang terkoneksi dengan internet, komputer, yaitu bisa menggunakan media pembelajaran yang ada ya di sekolah. Kemudian sudah masuk ke jenjang SMP, pemrograman berbasis blok itu sudah bisa diterapkan, seperti kalau blok itu ada Scratch dan sebagainya yang melatih logika juga ya. Kemudian eksplorasi algoritma sederhana dari mulai kehidupan sehari-hari itu sebenarnya tidak terlepas ya dari algoritma.
dan pengenalan konsep AI atau kecerdasan artifisial. Itu untuk jenjang SMP. Baru di jenjang SMA dan SMK, pemrograman berbasis teks atau command line sudah mulai bisa diterapkan. Ya, namun syaratnya ya harus melewati tahap-tahap berikut ya untuk murid atau peserta didiknya. Mulai dari pengenalan, CT, commercial thinking, pemrograman blok dan algoritma, baru masuk ke command line. Ya, pemrogramannya untuk command line banyak ya. Mulai dari Python, C Crash dan sebagainya itu bisa ya, asalkan sudah memahami di jenjang yang sebelumnya. Kemudian masuk bisa ke konsep machine learning serta aplikasi AI untuk di berbagai bidang industri. Kalau di SMK itu bisa sesuaikan misal dengan jurusannya masing-masing. Bagaimana cara pemanfaatan AI di masa saat ini. Kemudian keterampilan apa yang penting dan didapatnya. Dengan mengintegrasikan KKA dan mengajarkan, yaitu dapat mengajarkan keterampilan yang esensial. Mulai dari computational thinking atau berpikir komputasional yang tujuannya itu salah satunya memecahkan masalah, problem solving, baik dalam lapangan atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada analisis data, mengolah data, gimana data tersebut diolah ya. Kemudian algoritma dan pemrograman, etika di sini lebih ke kewargaan digital atau gimana sih cakap-cakap dalam menggunakan teknologi dan sebagainya. Kemudian ada human centered mindset ya. Selanjutnya ada desain sistem AI dan gimana teknik AI. Nah, itu yang diharapkan atau keterampilan yang perlu didapatkan dari integrasi KKA dalam pembelajaran ini. Nah, itu yang dapat saya ringkas ya dari naskah KKA tersebut, dimulai dari pendahuluannya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Dalam pendahuluan tersebut, garis besarnya itu dilihat dari urgensi, di mana untuk integrasi KKA ini merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, terutama menghadapi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ya. Kemudian untuk pengaplikasiannya, kemudian gimana implementasinya, itu harus ada sinergi baik dari pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Itu sangat perlu bersinergi juga ya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Kemudian terakhir, jelas ini merupakan visi nasional di mana memposisikan Indonesia sebagai produsen inovasi yang mampu bersaing di tingkat global. Nah, itulah tadi resume dari naskah akademik yang sangat penting ini tentang urgensi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan kita yang menjadi latar belakangnya. Kenapa sih ada atau munculnya KKA ini? Kita sudah melihat bagaimana AI dan coding ini bukan lagi pilihan, tapi suatu kebutuhan fundamental untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul yang siap bersaing di kancah global. Semoga rangkuman atau ringkasan yang saya buat ini berdasarkan dari naskah dapat memberikan gambaran yang lebih jelas ya, dan membangkitkan kesadaran kita semua akan pentingnya investasi pada literasi digital dan keterampilan masa depan. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah, sekolah, dan semua pihak yang terkait ya, untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi lahirnya inovator digital Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Atau untuk menambahkan bila mana dalam penyampaian ada dirasa kurang, silahkan bisa kita sharing saja di kolom komentar berkaitan dengan KKA dalam proses pembelajaran ini. Jangan lupa untuk melihat juga ya seputar atau konten yang lainnya di channel ini. Kita nanti akan coba bahas masuk di ringkasan yang kedua mengenai landasan pembelajaran KKA ya, atau coding dan kecerdasan artifisial ini. Sampai jumpa ya di video yang selanjutnya.